Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Christopher dengan NIM 225100200111108 dari kelas H Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program saya, yaitu sama seperti video kemarin, mencari data mahasiswa menggunakan algoritma linear search dan teknik manipulasi string, dan kalau kali ini ditambah menggunakan array, menggunakan objek dan kelas. Kalau kemarin kan kita yang saya udah jelasin kemarin, kalau ini kita buat dua array, list name dan list nama, tapi datanya udah kita urutin. Datanya udah diurutin, indeksnya sama gitu loh. Tapi sebenarnya ini masih berantakan, masih berceceran gitu loh. Kita nggak, kalau orang lain yang nggak memprogram ini nggak tahu apakah ini datanya sudah berurutan atau enggak. Oleh karena itu kita pakai objek dan kelas yang nanti kita bakal satuin dua-duanya, nama sama name-nya. Dan di sini ada package. Di dalam package ini ada kelas scanner. Nanti kita bisa buat objek scanner buat minta input dari user. Inputnya berupa dia mau nyari nama apa gitu loh. Dan di sini ada kelas kelas mahasiswa. Ini namanya subclass. Uh, Subclass di sini cuma ada kelas, nggak kayak di sini ada public. Kenapa begitu? Karena ini cuma subclass gitu loh. Kalau di Java, kalau kelasnya lebih dari satu, yang boleh public itu cuma satu. Kenapa? Karena nanti dia bakal baca public class-nya, yang ini main sama ininya harus sama gitu. Oleh karena itu cuma ada satu public ini. Jadi sub kelasnya nggak perlu. Di sini ada data field atau property atau atribut lah, namanya variable. Namanya nama variabel ya name, nama sama name. Tipe datanya string. Kenapa tipe datanya string? Karena nanti kita bakal make method string, yaitu ini, to lowercase sama dot contents. Oleh karena itu tipe datanya string. Di sini ada constructor. Constructor itu apa? Constructor itu nanti setiap kita buat objek objek baru, setiap new mahasiswa, nanti dia pakainya constructor. Jadi setiap kita buat objek, nanti dia merujuknya ke sini, ke constructor ini. Di constructor ini ada parameter string nama sama string name. Nah, di sini dis.nama sama dis.name maksudnya apa? Nanti setiap kita buat objek, misal ini mahasiswa ini dari tipe kelasnya, terus ini nama objek ya. Setiap kita buat objek kan nanti di sini ada parameter nih. Nah, argumen ini merujuknya kemana? Merujuknya nanti compiler ini tahu kalau argumen ini merujuk ke parameter public mahasiswa ini. Oleh karena itu kita pakai this.name sama this.nama. Ini sama dengan nama sama dengan name. Gitu. Itu fungsi constructor. Nah, di sini ada metode get nama. Sebenarnya kalau nggak ada metode get nama ini sebenarnya nggak apa-apa, tetap bisa ngeran dia. Tapi saya tetap kenapa saya bikin metode get nama, supaya kalau
orang lain yang baca ya program saya itu tetap paham apa maksud saya gitu loh. Get nama. Maksudnya gimana? Maksudnya kan kalau di video sebelumnya di sini kita pakai mylist. Di mylist ini kita pakainya list nama, ya kan? Kita nyocokin list nama ini sama user input, ya kan? Kita nyocokin list nama ini sama user input. Tapi karena di sini objeknya punya dua dua parameter, punya dua argumen, yaitu nama sama nim, berarti kan eh, kita mau nyocokin yang mana gitu loh, mau nama atau nim atau malah dua-duanya, kan nanti bingung. Oleh karena itu kita perlu buat metode ini supaya orang lain yang baca ya, bukan saya yang bukan saya orang lain yang nggak memprogram ini tetap paham. Oh, kalau saya itu bakal tahu kalau saya itu mau cocokin objek ini, tapi cukup cocokinnya namanya aja gitu. Jadi kita get nama gitu. Kalau ini kan dia dua dua array yang terpisah. Kalau ini kan enggak, makanya kita perlu dot nama. Butuh metode get nama itu supaya lebih mudah dibaca. Di sini ada public string to string. To string itu maksudnya apa? Kalau misal ini kita hapus ya, kita hapus, ini kita hapus, nanti dia cuma wait, dia cuma ngeprint ini. Oh, dia cuma ngeprint kelas add sama hashcode. Dia cuma ngeprint hashcode gitu loh. Dia cuma ngeprint lokasi memori si objek ini berada gitu, tapi dia nggak ngeprint ininya. Oleh karena itu kita pakai metode string. Nah, di sini ada string.format. String.format ini buat ngeprint data ditemukan sama nama name gitu. Tapi kan karena di sini udah ada return, kita nggak perlu system.out.print. Tapi yang jadi pertanyaan kan, kenapa nggak pakai printf aja? Soalnya kan di sini ada formatting nih. Kenapa kita nggak pakai printf aja? Karena printf itu bukan hanya untuk string. Printf itu bisa untuk tipe data yang lain juga. Gitu. Kalau kita pakai printf, nanti dia bakal error. No, nggak bisa ke convert ininya. Soalnya printf ini kan .io print stream, sedangkan yang ini dia java.lang.string. Dan kelebihan si string.format ini, dia bisa digunakan untuk next ya gitu, bisa digunakan di masa depan gitu. Maksudnya gimana? Kalau printf kan dia sama aja nih kayak system.out.println ini. Jadi dia langsung kalau di run langsung muncul kan hasilnya, tapi nggak bisa dipakai lagi kan, nggak bisa dipakai lagi hasil runnya ini. Kalau string.format bisa, itu kelebihannya. Dan dia cuma khusus untuk tipe data string. Oleh karena itu saya pakai string.format. Di sini ada public class yang tadi udah saya jelasin. Nama kelasnya harus sama nama filenya. Di sini ada main method. Di sini kita buat objek scanner supaya bisa minta input dari user. Wait. Nah, di sini
kita bisa instansiasi, membuat instance atau objek sekaligus sama membuat array-nya. Ini sama aja kayak buat objek scanner gitu. Ada kelas scanner, di sini kelas mahasiswa, di sini namanya, di sini nama nama objeknya juga new new gitu. Scanner kelasnya gitu. Tapi dia bisa sekaligus kita buat objek, kita buat array-nya. Jadi ini namanya array of object gitu. Di sini kita buat objek baru, ada nama sama name ya, yang konstruktor itu tadi. Jadi kita buat objek baru itu menggunakan konstruktor tadi. Terus objek ini kita masukin ke array list mahasiswa. Jadi kan kalau di sini ada indeksnya nih, no index, kita butuh indeksnya ini, makanya kita buat array gitu. Kita buat 13 mahasiswa. Ini data mahasiswanya dari kelas saya, kelas kelas H. Kenapa enggak semuanya aja? Karena bakal panjang banget gitu loh. Kalau 34 mahasiswa kita buat objek ya. Di sini sama aja, munculin ke user kayak video kemarin udah saya jelasin, bakal muncul ini. Nah, bakal muncul ini buat minta input dari user. Nah, ini bedanya nih. Kalau kalau kemarin kan kita cuma sampai di sini doang nih. Sebenarnya sebenarnya itu salah. Kenapa itu salah? Nih ya, bentar. Kita komen dulu. Man, kenapa ini salah nih? Karena ini nggak ngeprint ke usernya. Jadi misal kalau kalau usernya lupa kan atau pikun gitu apa yang dia search, jadi ininya nggak muncul ke usernya yang hijau-hijau ini. Sedangkan kalau ini muncul, kalau ini muncul, cuman munculnya nggak kayak gini nih, nggak di bawah ini. Dia bakal muncul kayak gini, sama seperti yang dosen saya minta. Jadi di sampingnya. Ini kenapa bisa di sampingnya? Karena ini inputnya terpisah. Jadi sebelum di run udah dimasukin input ya. Kalau ini kan sambil run sambil masukin input. Sebenarnya tampilannya nggak begini. Sama seperti kemarin pakai logika algoritma search, cuman saya nggak pakai metode. Saya langsung ke logikanya. Di sini tapi ada modifikasi dikit. Di sini ada not found sama dengan true. Kenapa? Karena kalau for loop ini kalau for loop ini udah habis sampai kondisi if ini masih false, kalau kondisi if ini enggak true, berarti not found-nya nggak bakal berubah, tetap true. Dan nanti berarti kan tandanya apa? Tandanya dia nggak ada yang sama di sini. Jadi ini tetap true, nggak berubah jadi false, nggak berubah. Di sini true berarti dia datanya nanti nama tidak ditemukan. Tapi kalau ini if-nya true, ya di sininya if-nya true berarti nanti not found-nya berubah jadi false, berarti ininya kondisi ini juga bakal jadi false. Berarti nggak bakal ngeprint ini, cuman ngeprint array ini to string ini gitu.
toString gitu. Jadi misalnya kayak kemarin ngecek dari nol, dicek kan tadi objeknya udah dimasukin ke array, dicek dari nol, tapi ambil namanya doang kan, get nama, dicek apakah nama ini sama input user atau enggak. Kita pakai method dari string yaitu .contains. Dua-duanya dibikin ke huruf kecil. Kayak kemarin udah saya jelasin, kalau ada typo gitu nggak perlu khawatir karena dua-duanya udah dibikin huruf kecil. Kalau kondisi if-nya ini true, nanti dia bakal ngeprint list mahasiswa yang indeksnya misal kan saya cari Eman, berarti indeks ke-12 dot toString. Dot ini maksudnya kita panggil metode ya, dot toString kan, berarti dia bakal nge-return ini data ditemukan. Jadi sebenarnya ini kan sama aja, system.out.print string.format sebenarnya kan, string.format ya kan. Oleh karena itu di sini nggak perlu system.out.print juga sebenarnya. Ya, kita bakal ngeran beberapa yang dosen saya minta. Eman, terus Tadio, Eleazar, dia tetap bakal ke search kan, kayak kemarin udah saya jelasin, soalnya cuma pakai method string ini .contains. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.